kembali lagi di channel saya ya, Sutrisno Arianto Pasaribu. Topik kita kali ini adalah tentang pengenalan Visual Basic.net. Sebelum kita mulai teman-teman, silakan teman-teman like dan subscribe, kemudian share untuk tutorial Visual Basic.net kali ini teman-teman. Oke, baik, langsung saja teman-teman, kita bahas dulu teorinya dulu sebelum kita lanjut nanti ke praktiknya. Nah, di sini adalah kita bahas tentang Visual Basic.net. Nah, kemudian kita perhatikan di sini teman-teman tentang pengenalan Visual Basic.net 2010. Nah, di sini apa itu Visual Basic.net? Nah, di mana Visual Basic.net ini adalah salah satu bahasa pemrograman komputer tingkat tinggi ya, atau high level language. Kemudian salah satu bahasa pemrograman yang object oriented programming ya, atau OOP, atau pemrograman yang berorientasi pada objek ya. Kemudian Visual Basic itu adalah tidak perlu lagi menuliskan instruksi pemrograman dalam kode-kode baris hanya untuk membuat sebuah desain form atau aplikasi. Artinya di situ adalah teman-teman, kita tidak harus menggunakan perintah dalam mendesain form atau aplikasi yang akan kita buat. Nah, kemudian Visual Basic itu adalah cukup melakukan drag and drop objek-objek yang akan digunakan. Nah, nanti akan kita buat pada saat untuk merancang formnya teman-teman ya. Yang berikut di sini ada bahasa pemrograman VBNet dikembangkan oleh Microsoft. Yang berikut pemanfaatan aplikasi VBNet ya, di mana manfaat aplikasi Visual Basic.net ini adalah yang pertama adalah sistem aplikasi bisnis, kemudian software aplikasi SMS, kemudian yang berikutnya adalah software aplikasi chatting. Nah, bisa kita membuat sebuah aplikasi chatting, kemudian permainan atau game ya, di mana itulah manfaat-manfaat aplikasi VB.net ini. Kemudian lakukan dalam hal pembuatan Visual Basic.net. Nah, yang berikut teman-teman ya, area kerja Visual Studio 2010. Ya, area kerjanya bisa kita lihat di atas ya. Di menu atas ada namanya menu bar, kemudian ada toolbar, kemudian ada toolbox di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini namanya toolbox, alat yang akan kita gunakan nanti untuk mendesain ya. Kemudian ada jendela error list ya, ini nanti bisa kita lihat errornya di mana. Kemudian ini adalah form design, kemudian ini adalah solution explorer, kemudian di bawahnya lagi ada property ya, properties windows, di mana nanti untuk pengaturan objek yang akan kita masukkan nanti ke dalam form design ini adalah pengaturannya ada di dalam, pengaturannya ada di properties window. Oke. Kita lihat di sini adalah ada Microsoft Visual Studio 2010. Ini. Nah, kemudian silakan teman-teman nanti double klik ikonnya, icon Microsoft Visual Studio 2010. Kita tunggu beberapa saat. Oke, baik teman-teman, inilah tampilan awal start page ya, start page untuk Microsoft Visual Studio. Ini adalah awalnya, tampilan awal. Nah, kemudian teman-teman di sini ada 3 menu. Foundation server, untuk mengkoneksikan ke server ada new project, ada open project. Nah, kalau untuk membuat project baru adalah kita pilih yang namanya new project. Kalau kita mau membuka project yang sudah kita kerjakan sebelumnya, kita pilih open project. Nah, untuk kali ini karena kita membuat yang baru, project baru, kita pilih new project. Saya klik new project. Kemudian teman-teman di sini ada pilihan lagi untuk yang namanya recent template ya. Kita perhatikan, silakan teman-teman nanti pilih yang namanya di situ adalah ini ya, Windows Form Application, karena kita membuat perancang form ya. Kalau sudah di bagian name-nya ini silakan teman-teman buat ya. Apa di bagian name-nya ini, apa mau kita buat nama project-nya. Nah, di sini kita buat nama project-nya. Silakan kita buat adalah pendaftaran misalkan. Nah, ini harus buat pendaftaran. Oke. Kalau sudah, location inilah lokasi penyimpanan project-nya, di mana mau kita simpan. Ini saya browse ya, silakan di setting, diatur, klik
tombol browse-nya, kemudian kita simpan misalkan lokasinya misalkan di drive D ya, ini saya simpan di drive D. Kalau sudah select folder, saya pilih select folder. Ini berarti nanti lokasinya ada di drive D dengan nama pendaftaran. Oke, itu saja teman-teman. Name dan location-nya diatur. Kemudian silakan klik tombol OK. Oke, kalau sudah teman-teman, ini nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk form design. Di sini nanti kita mendesain formnya. Akan nanti klik ya titik handle yang ini, arahkan mouse pointernya di titik handle ini. Ya, kalau sudah klik nanti klik tarik ke sebelah kanan. Klik tarik ke bawah atau ke sebelah kanan, atau dari sini juga bisa teman-teman. Ya. Yang berikut untuk masalah template ya. Ini di bagian atas ini adalah title bar-nya ya. Yang ada pendaftaran Microsoft Visual Studio. Ini adalah title bar-nya, judulnya ya. Title bar, kemudian untuk file, edit, view, project sampai dia help, ini adalah menu bar. Untuk icon-icon yang ini namanya adalah toolbar standar ya. Ini nanti bisa untuk menyimpan, ada Andoredo dan ada menjalankan atau shortcutnya F-click yang ini teman-teman, start debugging ya, ini start debug ya, start debug ini atau F5 silahkan tekan. Kalau sudah teman-teman, ini toolbox ya, ini adalah toolbox, ini ada tools nanti yang kita pakai dari sini, ada banyak ya. Nah, silahkan nanti kita pilih dari sini, dari toolbox. Ini tadi adalah, ini tadi namanya form design, ini tampilannya inilah namanya solution explorer. Sini nanti muncul nama-nama formnya teman-teman. Kemudian ini properti Windows ya, properti Windows ini adalah untuk pengaturan-pengaturan pada objek ya, pengaturan pada objek akan kita buat nanti di dalam form design. Oke, baik. Nah, kemudian perhatikan teman-teman, jikalau nanti tampilannya misalkan ada mungkin teman-teman mengalami kendala, misalkan ini terclose, ini tertutup, ini juga saya close, solution explorer-nya ini saya close, ini juga properti Windows-nya saya close. Saya misalnya kejadian seperti ini teman-teman ya, tidak tampil, yang tampil cuman formnya saja. Teman-teman nanti bisa klik dari menu view ya, klik dari menu view, kemudian kita menampilkan toolbox misalkan ya, pilih yang namanya toolbox ya, akan pilih toolbox, ini sudah muncul toolbox-nya. Kemudian untuk yang namanya solution explorer-nya atau propertinya, dari menu view, kemudian kita pilih yang namanya solution explorer ini ya, solution explorer. Teman-teman sudah ada ya, namanya form 1. Kemudian ini solution explorer-nya sudah muncul, kemudian untuk propertinya di bawah akan pilih view, kemudian pilih property window. Ini shortcut-nya adalah F4. Dan seperti mungkin ya teman-teman ya. Oke, baik, yang berikut adalah kalau untuk menjalankan hasilnya ini klik yang ini teman-teman, start debug ya. Oke, atau shortcut-nya F5, hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, baik, kemudian kita close. Nah, yang berikutnya adalah ini adalah form design. Ketika nanti kita mau masuk ke bagian code-nya ya, ke coding ya, atau kita mau masukkan perintah codingnya, silakan teman-teman nanti klik dari project ya, maaf dari view ya, dari menu view pilih code ini ya, silakan pilih code. Oke, nanti akan muncul masuk ke bagian codingnya ya, bagian code-nya. Kalau kita mau ke bagian design, klik view, kemudian pilih designer, ini ya, designer. Ini nanti muncul ke form design. Atau nanti teman-teman bisa arahkan mouse pointernya di bagian solution explorer ini ya. Nah, di sini ada yang namanya view code. Kita akan klik ini view code. Nah, di sini ada view designer. Ini silakan diklik di bagian solution explorer ini. Atau dari menu juga, dari menu view juga bisa. Kalau masuk ke code, pilih code. Kalau masuk ke desain, form design seperti ini masuk, pilih yang namanya designer. Oke, baik, sedikit teman-teman untuk mengatur tampilan. Nah, untuk membuat warna itu ada dua, ada warna background, ini ada back color. Ya, untuk membuat warna background ini,
Silakan teman-teman nanti klik panahnya ini ya, di bagian back color ini silakan klik panahnya, kemudian pilih custom, kemudian silakan pilih warnanya ya. Perhatikan teman-teman, bisa dari web, dari sistem juga bisa, atau dari custom. Ada warnanya teman-teman ya, tapi biasanya untuk melihat banyak warna itu bisa pilih custom. Akan diklik warna, salah satu warna yang muncul ya. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman, untuk menjalankan adalah shortcutnya F5, atau ini ada start debugging ya, start debug ya. Oke, saya akan tekan F5 menjalankannya seperti ini. Oke. Nah, kita buat dulu contoh sederhananya teman-teman. Ini adalah kita buat untuk biodata siswa ya. Ini kita buat dulu sebuah form ya, sebuah form yang namanya form biodata siswa ya. Ini mengenai pendaftaran, ini saya buat biodata siswa. Nah, untuk membuat judul ya atau keterangan, silakan pilih nanti teman-teman, ini ada label. Cara memasukkan objek label ini ke dalam form design ya. Memasukkan label ini, objek label ini ke form design ada dua langkah. Bisa langsung di double klik labelnya, klik ya, ini tidak ada, atau bisa juga nanti teman-teman klik objek labelnya, klik tarik ke bagian form ya, ke bagian form design seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah masuk dia labelnya ke bagian form 1 ini, bagian form design, silakan nanti teman-teman untuk menggantikan ini label 1. Kita buat di sini adalah keterangannya tentang biodata siswa ya, biodata siswa. Caranya klik objek labelnya, silakan klik objek labelnya, kemudian perhatikan di bagian property window, klik yang namanya teks ya, silakan teman-teman klik di bagian teks ya teman-teman. Kalau sudah diklik di bagian teks, kemudian ketikkan, kita buat sini adalah input biodata siswa, kemudian akan teman-teman enter. Oke, ini sudah berubah ya teman-teman ya, yang tadinya adalah label 1, ini sudah berubah input biodata siswa. Yang berikut yang perlu kita atur di sini adalah, silakan teman-teman nanti atur di properties untuk mengatur misalkan fontnya ini ya, font. Nah, saya akan atur fontnya di sini. Nanti yang bisa kita atur di bagian font ini adalah bisa nanti kita atur misalnya ukurannya ya, ukurannya ini size ya, atau kurang besar ukurannya ini kita buat 28. Font stylenya juga saya akan diatur, bentuk tulisannya juga saya akan diatur. Oke, kalau sudah diatur fontnya, font stylenya, kemudian size-nya, silakan teman-teman nanti klik tombol OK seperti ini ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk memberi warna pada teks yang ada di label ini, silakan teman-teman nanti klik for color untuk memberi warna teks. Kalau untuk memberi warna latar ya atau warna background, tadi adalah kita pilih back color. Oke, akan pilih for color, kemudian klik panahnya, pilih custom, kemudian pilih warnanya seperti ini teman-teman. Oke, itulah untuk mengedit, mengatur objek label. Yang berikut kita buat lagi adalah di sini objek label. Silakan nanti teman-teman bisa langsung di double klik, double klik sudah masuk. Oke, kemudian double klik lagi, masuk ke 3, kemudian double klik lagi, ini sudah masuk ke 4. Oke, nah saya klik label yang kedua ini, kemudian di bagian teks ya, di property window ya, saya klik di bagian teks di property window. Untuk mengganti label 2 ini, kita buat di sini adalah kita ketikkan nomor induk siswa. Kalau sudah, akan teman-teman enter. Sudah ya teman-teman ya. Kemudian di label 3 kita buat di sini adalah nama siswa. Teks ini akan klik di teksnya, tapi klik dulu ini label 3-nya. Jangan lupa diklik dulu label 3-nya, klik di bagian teks, kemudian kita buat di situ adalah nama siswa.
Nah, kemudian di bagian label 4 kita buat di situ adalah kelas ya. Klik teksnya lagi, kemudian ketikkan kelas. Oke. Format ya, untuk memformat yang namanya font size-nya atau bentuk tulisannya, silakan ini tidak usah satu-satu di format. Silakan diblok semuanya seperti ini, teman-teman. Klik di sini, klik drag mouse-nya ke bawah untuk memblok ketiga label ini ya, untuk memblok ketiga label ini. Kemudian silakan atur di bagian font ya, di bagian fontnya akan diatur. Kemudian silakan pilih bold atau mungkin jenis tulisannya, bentuk tulisannya silakan diganti kalau mau diganti. Nah, ini kita buat adalah 18 ukurannya, font size-nya. Kalau sudah, klik tombol OK seperti ini. Oke. Nah, kemudian nomor induk ini kan sebagai keterangan saja. Kita mau input nomor induknya atau nama siswanya dan kelasnya. Nah, untuk menginput objek inputnya, kita gunakan adalah di sini ada nama objeknya text box. Oke, akan klik drag ke sini ke dalam form design. Oke, nah ini bisa dipanjangkan atau bisa dipendekkan. Oke, kemudian klik lagi text boxnya, klik lagi di drag ke nama. Nah ini juga karena nama kan panjang karakternya, nah ini kita panjangkan. Nah kemudian klik lagi text boxnya, oke, klik lagi text box, klik drag ke bagian kelas. Nah ini juga karena tidak terlalu panjang untuk penuntutan kelas, ini kita atur. Oke, yang berikutnya untuk tombol itu bisa kita pilih button ya, ada button. Saya klik, saya arahkan ke sini teman-teman. Oke. Nah, untuk nama objeknya ini kan button 1. Kita ganti menjadi close misalkan ya. Nah, ini juga sama ya. Klik yang namanya di bagian teks. Kita pilih di sini adalah exit misalkan. Kita tutup. Exit. Nah, untuk mengatur fontnya itu bisa teman-teman nanti pilih di bagian font. Kemudian akan diatur seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk masalah warna, teman-teman nanti bisa atur warnanya. Tadi adalah di bagian back color ini. Ya, akan nanti teman-teman atur warnanya di bagian back color. Oke. Nah, yang berikut adalah ini. Silakan kita jalankan, tekan F5 ini atau start debug ini ya. Akan klik, hasilnya adalah seperti ini. Oke, tinggal nanti diisikan, juga isikan. Klik lagi di bagian kelasnya, kemudian isikan. Akan contoh ya kan. Nah, kemudian nanti ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan, simpan, cari, edit, hapus. Oke, ini belum bisa berfungsi karena codingnya belum kita buat perintahnya. Baik teman-teman. Nah, untuk membuat perintah, misalkan kita buat dulu perintah sederhana di dalam tombol. Silakan nanti teman-teman untuk membuat perintahnya, misalkan di dalam tombol itu, silakan teman-teman nanti double klik di tombolnya. Nah, double klik. Kemudian nanti akan muncul private sub. Ya, teman-teman. Ada private sub. Private sub button 1 underscore klik ya. Ini button 1 ini adalah nama objeknya. Klik inilah eventnya, kejadian ya, atau event ketika diklik. Mana button 1 itu ketika diklik nanti akan terjadi aksi ya, tergantung perintah yang kita ketikkan di bagian private sub dengan end sub. Di sinilah kita ketikkan perintahnya. Misalkan untuk yang namanya exit ini kita mau menutup formnya ya, berarti di sini kita buat adalah ini titik artinya
saya ditutup. Hak saya itu adalah formnya itu sendiri. Ini kita jalankan. Nah, ini kalau kita klik exit, ini sudah close. Nah, ini adalah auto save teman-teman, tanpa di file save juga ya. Nah, ketika sudah dijalankan itu sudah tersimpan otomatis. Nah, dia auto save, setiap program dijalankan dia langsung otomatis menyimpan teman-teman. Oke, itulah dia untuk program sederhana. Nanti untuk masuk ke bagian desain nanti ini teman-teman ya, untuk form desainnya, untuk ke bagian code-nya, view code-nya ini ada form atau bisa juga dari view code untuk bagian kode, atau ke bagian desainnya pilih view kemudian designer sehingga muncul di bagian desain. Nah, yang berikut, contoh yang berikutnya teman-teman, bagaimana untuk menambah form. Ini kan form 1 ya, form 1 tentang yang namanya input biodata siswa. Kita mau menambahkan form ya, menambah form. Caranya adalah pilih dari menu project ya, pilih dari menu project, kemudian pilih add Windows form, menambah Windows form ya. Silahkan nanti teman-teman klik yang namanya add Windows form. Kalau sudah, kita pilih di sini adalah Windows form. Kemudian teman-teman bisa ganti nama formnya ya. Di sini ini kan defaultnya ini kan form 2, tapi kalau teman-teman mau ganti nama formnya akan diganti. Misalkan ini dulu saya buat ya form 2. Nah, kalau sudah, klik tombol add-nya. Kita perhatikan sini teman-teman ya. Ini sudah ada 2 form. Yang pertama adalah form 1, yang kedua ini adalah form 2. Nah, untuk ini silakan diatur tampilannya agak diperbesar sedikit, klik yang namanya fill ya, titik to handle-nya ini. Oke. Kalau sudah, sekarang kita buat lagi untuk form yang kedua. Nah, di sini kita klik lagi untuk memberi judul, tadi adalah menggunakan label ya. Untuk membuat judulnya atau keterangan yang ada di dalam formnya ini, kita gunakan adalah object label. Caranya, klik object labelnya, kemudian tarik drag ke bagian form design, tarik ke bagian form design. Kemudian untuk mengganti ini jadi judul sesuai yang keinginan kita, klik label 1, klik label 1, kemudian klik text di bagian properti Windows ya. Klik text di bagian properti Windows, kemudian tinggal kita ketikkan misalkan adalah operator matematika. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian silakan didesain untuk fontnya, silakan diatur ya. Fontnya silakan kita atur. Oke, operator matematika diatur. Kemudian untuk warnanya itu bisa form color. Warnanya form color akan diatur. Kemudian untuk warna background formnya, background form desainnya itu adalah silakan pilih, situ ada back color, ada back color, di panah back colornya, kemudian pilih custom, kemudian silakan pilih warnanya. Oke. Nah, kemudian teman-teman ya, nah di sini akan kita atur lagi ya, yang berikutnya. Sini kita buat lagi label. Sini untuk labelnya kita buat sebanyak 3, 1 ya, 2, 3. Oke. Di sini kita masukkan lagi, kita ganti keterangan label 2-nya adalah kita klik di bagian teks tadi, kita klik di bagian teks. Kita buat di sini adalah angka pertama. Kita buat angka pertama. Kemudian klik lagi label 3, kita buat situ adalah angka kedua. Kita klik teks, kita buat angka kedua, enter ya, jangan lupa di enter. Kemudian untuk label 4-nya kita buat sini adalah pastiin. Oke, buat pastiin. Kemudian ini kita format, kita blok,
teman-teman. Ini kita blok, kemudian kita atur di bagian fontnya ya, di bagian font di properti Windows ya. Kemudian kita buat bold, kita atur. Nah, kemudian untuk angka pertama, ini kan mau kita input data angka pertamanya berapa gitu ya. Nah, kan teman-teman nanti masukkan lagi text box-nya. Klik objek text box-nya, di drag ke form design. Ya, seperti ini. Kemudian klik lagi text box, kemudian arahkan ke form design. Kemudian sama juga text box dengan ini. Oke. Ini adalah nama objeknya, ini harus kita tahu. Setiap nama objek text box itu kita harus tahu teman-teman. Ini text box yang pertama, ini namanya text box 1. Perhatikan di properti Windows ya. Ini namanya text box 1. Klik di text box yang kedua, ini namanya text box 2. Oke, ini klik lagi, namanya text box 3 teman-teman. Oke, kalau sudah kita buat sini adalah buat tombol lagi, buat tombol. Kita klik yang namanya membuat tombol itu button. Kemudian kita buat sebanyak 3 dulu ya, sebanyak 3. Nah, di sini kita buat adalah misalkan tambah, kemudian di sini adalah kita klik, kita buat kurang. Oke. Di sini kita buat lagi adalah kali, baru enter, kemudian kita tambahkan lagi satu lagi, kita buat adalah bagi. Oke. Nah, kemudian ini kita format dulu, ini silakan di blok, dari sini klik tarik, ini klik tarik blok ke sebelah kanan, kemudian atur di bagian fontnya, ini di properti Windows ya, atur fontnya. Kita buat bold. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman, nah sekarang kita atur codingnya, programnya. Oke, kita atur programnya. Nah, caranya gimana? Nah, kita nanti gini, angka pertama, misalkan kalau kita buat penjumlahan, angka pertama ditambah angka kedua nanti dapatlah hasilnya. Oke. Kemudian kalau kita kurangi nanti dapat hasilnya di sini. Kalau kita kalikan dapat hasilnya hasil dari angka pertama dengan angka kedua. Oke. Caranya seperti apa? Kita perhatikan teman-teman. Berarti yang kita cari adalah hasil. Kita lihat teman-teman. Berarti hasil itu berada di mana? Hasil itu adalah ditampung oleh text box 3. Ini ya. Hasil ini ditampung oleh text box 3. Berarti kita klik sini. Ditambah. Kita awali dulu di tombol tambah. Silakan teman-teman double klik tombol tambah. Oke. Sehingga nanti di sini adalah private sub button 1 underscore klik. Benar ya? Nah, berarti sini kita ulang yang kita cari tadi di objek text box. Yang ada di objek text box ya. Kemudian titik text. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa dibuat titik text. Ini tadi nama objek. Nah, ini tadi nama objek dari hasil ya. Namanya textbox 3. Oke. Berarti textbox 3 dot text sama dengan, kemudian yang mau kita jumlahkan adalah yang mau kita tambahkan textbox 1, ini namanya textbox 1 ditambah textbox 2 ya teman-teman ya. Berarti di sini kita buat adalah karena yang mau kita buat nilai ya, nilai berarti kita buat value ya, value itu nilai, berarti nilai dari textbox 1, nilai dari textbox 1 dot text ditambah nilai file buka kurung textbox yang kedua dot text. Berarti textbox 3 didapat dari nilai textbox yang ada di textbox 1 ditambah nilai yang ada di textbox 2. Sedangkan kita isikanlah nilai di textbox 1 ya. Oke,
Nah, ketika kita jalankan, yang muncul, yang dijalankan adalah form 1. Bagaimana caranya supaya yang dijalankan adalah form 2? Silakan nanti teman-teman klik dari project, ya, silakan nanti klik dari menu project supaya nanti waktu dijalankan ya, yang tampil adalah form 2 ini ya teman-teman ya, bukan form 1. Nah, caranya adalah klik menu project, kemudian pilih yang namanya pendaftaran properties. Dari menu project pilih pendaftaran properties. Kemudian di bagian startup formnya, ini silakan pilih form 2. Oke. Kalau sudah, silakan di run dan dijalankan. Startup formnya ini silakan klik. Kemudian yang tampil nanti adalah sudah form 2. Kemudian angka pertama 5, angka kedua angka kedua. Oke, untuk mendapatkan hasil kita klik tambah. Oke, ini teman-teman. Nah, kita close dulu. Sekarang kita masuk ke form 2 tadi ya. Form 2.pb design ya. Form 2 design ini ya, karena kita mau ke desain. Nah, sekarang kita buat untuk kurang. Untuk kurang silakan di double klik. Nah, perintahnya sama teman-teman, yang membedakan adalah hanya simbolnya ini. Karena kita mau mengurangi, berarti di sini adalah text box 3. Yang mau kita cari adalah text box 3 dan teks atau hasil. Didapat dari dimana text box 3 ini didapat dari nilai yang ada di text box 1 text dikurang nilai atau file atau value nilai dari text box 2 text tutup kurung. Sehingga kalau dijalankan misalkan saya buat di sini adalah 9 dengan 4. Kalau kita tambah hasilnya 13. Kalau kita kurang 9 kurang 4, 9 tambah 4 adalah 13. Kita klik lagi tambah, ini hasilnya 13. Oke, kali juga sama, bagi juga sama. Hanya saja operatornya adalah berbeda. Misalkan, ini juga langsung kita kopikan juga bisa teman-teman. Kita kopikan. Oke, caranya gini, caranya perhatikan. Yang ini belum dapat ya untuk kalian, silahkan double klik tombol kali. Ini kopikan, di blok, Ctrl C, kemudian tempatkan dia di button 3, tempatkan dia di bawah button 3, Ctrl C. Oke, tinggal operatornya diatur. Karena ini perkalian, operatornya adalah simbol kali. Oke. Kemudian masuk lagi ke pemisahan, klik lagi bagi juga sama. Saja yang mau diatur, buat simbol bagi, ya operator bagi adalah seperti ini. Oke, sehingga ketika dijalankan 9 dan 2 misalkan 9 angka kedua kita buat 3. Nah, kalau ditambahkan dia 12, kalau dikurangi dia 6, kalau dikalikan dia 27, kalau dibagi dia lagi untuk pembuatan form, objek pada form dan untuk pembuatan perintah atau seperti ini. Jangan lupa teman-teman, klik tadi untuk form design dari view, bisa juga import untuk masuk ke dalam kode design. Nah, itu tadi teman-teman untuk pengenalan Visual Basic .NET ini. Silahkan like dan subscribe untuk melihat materi part 2 dan seterusnya. Part 1 bagian yang pertama. Silakan teman-teman like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.